Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairul Firmansyah Putra, NIM 2018 105 103 110 74. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen permodalan perbankan syariah. Pengertian apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses pengelola atau mengelola sesuatu. Terus apa itu modal? Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir buku setelah dihitung keuntungannya yang didapatkan pada tahun tersebut. Pemilik modal akan memperoleh bagian dan hasil usahanya yang biasa dikenal dengan dividen. Apa itu perbankan syariah? Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Terus yang keempat, apa itu manajemen permodalan perbankan syariah? Jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha, dan dalam perkembangan modal tersebut dapat susut karena kerugian atau berkembangnya karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Untuk fungsi modal bank syariah itu ada 3 konteks. Konteks yang pertama sebagai penyangga atau penyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan pada deposit. Untuk konteks yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan balas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Konteks yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk mengatasi keuntungan tingkat bagi para investor, perkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas para partisipan pasar membandingkan return of investment di antara bank-bank yang ada. Untuk selanjutnya, sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank yang terlihat pada sisi pasifa neraca atau yang disebut pula dengan manajemen pasifa adalah suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana rasional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi alokasi dan produktif. Secara umum, manajemen pasifa mencakup aktiva di dalam rangka pengumpulan dananya dari masyarakat dan sumber lainnya, dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Dalam artian, manajemen pasifa diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan. Modal. Modal ini sumber dana bank syariah atau modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, cadangan laba yang ditahan, atau sedangkan ekuitas dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegiatan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan pemegang rekening atau titipan, bisa dibilang wadiah dan pinjaman atau qard, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard.
Untuk yang kedua ada titipan. Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan ini, yang bisa dibilang akad yang digunakan dalam adalah wadiah, atau pengertian dari wadiah ini sebagai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan suatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang sah. Makanya dengan itu memerlukan titipan murni setiap diambil menghendaki secara umum terhadap dua jenis wadiah. Wadiah ada dua jenis, yaitu wadiah yad al-manah. Wadiah al-manah ini adalah titipan barang uang di mana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan tersebut, tidak bertanggung jawab, dan kerusakan kehilangan barang titipan yang diakibat perbuatan kalian penerima titipan. Yang kedua ini wadiah yad ad-damah. Wadiah ini yang akad titipannya barang-barang di mana pihak penerima pihak titipan dengan tanpa pemilik barang untuk memanfaatkan barang-barang ini harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Selanjutnya itu aktiva tertimbang menurut resiko atau TMR Bank Syariah. Risiko atau modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva beresiko, baik yang beresiko rendah ataupun risikonya lebih tinggi dari yang lain. TMR adalah faktor pembagi dominator atau CAR. Sedangkan modal faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus mempertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dibagi atas dua. Yang pertama ada aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang wadiah atau qard dan sejenisnya. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil profit and loss sharing investment akun, yaitu mudharabah bank general instrument. Mudharabah mutlakoh yang tercatat pada neraca maupun restricted investment akun muqayyad yang dicatat pada rekening administration. Oke, selanjutnya kecukupan modal bank. Yang pertama ada modal depositor, cadangan tujuan, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba ditahan, dan laba di tahun lalu. Selanjutnya modal pelengkap. Modal pelengkap ini terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak, setelah pinjaman yang disertai sifatnya dipersamakan dengan modal secara terinci. Modal pelengkap dapat berupa pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat, modal pinjaman yang memenuhi syarat, cadangan penghapus aktiva yang diklarifikasi, cadangan revaluasi aktiva tetap. Mungkin sekian dari saya, kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.